Setelah Michigan dan Wisconsin diproyeksikan akan dimenangkan Joe Biden, capres Partai Demokrat tersebut menyatakan yakin bisa mencapai 270 suara elektoral yang diperlukan untuk menang. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. Michigan dan Wisconsin dulunya negara bagian relatif kuat dukungan bagi Partai Demokrat, tapi berpihak pada Donald Trump dari Partai Republik pada Pilpres 2016. Sementara Georgia yang biasanya mayoritas warganya pendukung Partai Republik, kali ini kompetitif karena dukungan kuat bagi Biden di kota-kota besar dan sekitarnya. Petahana Trump lewat Twitter mengklaim menang di Pennsylvania, Georgia, North Carolina, dan Michigan. Klaim yang diberi label diragukan kebenarannya oleh Twitter. Tim ses Trump menggulirkan sejumlah gugatan untuk menghentikan penghitungan di Michigan dan Pennsylvania. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? Tim ses Trump juga meminta penghitungan ulang di Wisconsin. Either candidate in a case is free to ask for a recount when the margin is less than 1%. And so he can simply ask for it. Historically, though, recounts rarely, if ever, differ from the original count. And so it's not likely that's going to generate the outcome that he's looking for. Akibat gugatan-gugatan ini, hasil Pilpres yang biasanya diketahui malam itu juga bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Tadinya banyak pendukung Partai Demokrat mengharapkan adanya blue wave atau gelombang dukungan bagi partai berlambang biru ini. Seperti yang terjadi dalam pemilu paruh waktu 2018 saat Partai Demokrat merebut kembali kendali DPR Amerika. Tapi yang terjadi dalam Pilpres ternyata tidak demikian. Presiden Trump cenderung menang negara bagian yang memang dukungannya kuat bagi Partai Republik. Demikian juga Joe Biden di kantong-kantong dukungan Partai Demokrat. Tapi Joe Biden juga merangkul kembali sejumlah negara bagian yang pada Pilpres 2016 berpaling ke Partai Republik. Senat dan DPR pun tak banyak bergeser dari perimbangan dukungan sekarang, mencerminkan polarisasi tajam rakyat AS. We're divided on partisan and ideological lines. We're divided on many issues, social and economic. We're divided in, our opinions and our reactions to the pandemic. Polling sempat menunjukkan Biden unggul di negara bagian kunci seperti Florida. Tapi seperti Pilpres sebelumnya, polling kali ini ternyata meleset. Di saat tim ses Biden memfokuskan kampanye pada penanganan pandemi, tipisnya selisih dukungan antara para capres menunjukkan isu-isu lain membuat pemilih tetap mendukung Trump. They feel left out. They feel as if they and their families have missed out on opportunities, and I think that's the sort of discontent that Trump has really successfully seized upon. And I don't think that's changed since 2016. In fact, it may have gotten worse. Warga Delaware ini misalnya tak memilih sang putra daerah, Biden. I didn't see a lot of enthusiasm for Joe Biden. I just didn't. Tapi warga negara bagian yang sama mendukung Biden dan berharap rakyat AS kembali bersatu. I'm praying for healing with our country, that we can come together and sit down and have a conversation where all sides are heard. Analis mencermati siapapun presiden selanjutnya setelah proses panjang penghitungan suara harus menangani tak hanya pandemi dan dampak ekonominya, tapi juga rakyat AS yang terpolarisasi tajam. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.